Baik, bismillahirrahmanirrahim. Karena dirasa waktu sudah menunjukkan pukul 10.04, izinkan saya untuk memulai pertemuan training Journal of Series pada pagi hari ini ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita selalu dilimpahkan oleh nikmat sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Syahrani, dan alhamdulillah untuk hari ini saya diamanatkan untuk bisa menjadi moderator dalam memandu jalannya training of journal series pada hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Akang Teteh yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada pertemuan ketiga training of journal series pada hari ini, dan juga tak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita yaitu Ibu Ika Rizky Melia MPD yang telah meluangkan waktunya untuk dapat memaparkan materi pada hari ini. Mungkin sebelum baik, mohon maaf semuanya karena tadi ada kendala. Mungkin sebelum kita memulai pada pemaparan materi hari ini, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan terlebih dahulu terkait materi yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya itu kita telah membahas terkait kepala jurnal, di mana kepala jurnal itu terdiri dari judul, penulisan, korespondensi, abstrak, dan kata kunci. Dan untuk materi pada hari ini menyambung pada materi sebelumnya, yaitu kita sekarang akan membahas terkait bagian tubuh artikel jurnal, di mana pada bagian tubuh artikel jurnal itu terdapat pendahuluan, bahan dan metode, hasil riset, pembahasan, dan kesimpulan. Mungkin untuk lebih jelasnya dan untuk mengefisienkan waktu juga, langsung saja saya serahkan kepada Ibu Ika Rizky Melia MPD selaku pemateri pada hari ini untuk dapat memaparkan materinya. Dipersilakan untuk Ibu Ika Rizky Melia MPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aisyah Syahrani atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Syukur alhamdulillah tak henti-hentinya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat gitu ya, ada waktu luang sehingga kita bisa berkumpul bersama di acara TJS ini. Di pertemuan yang ketiga ini sebelumnya saya ingin mengucapkan permohonan maaf gitu ya, karena beberapa kali jadwal yang sudah ditentukan oleh panitia mundur-mundur terus gitu ya, karena memang terbentur dengan jadwal-jadwal kegiatan saya di kampus, baik di kampus maupun di luar. Alhamdulillah hari ini Sabtu bisa menepati janji saya di pertemuan ketiga di hari Sabtu ini, di mana di kesempatan ini saya akan membahas terkait kemarin tadi sudah dijelaskan oleh Aisyah gitu ya. Kalau kemarin saya sudah menjelaskan terkait dengan kepala artikel gitu ya, hari ini di pertemuan ketiga saya akan lanjutkan menjelaskan terkait dengan badannya sekarang. Kalau kemarin kepala, sekarang itu badannya ya. Sudah terlihat share screen saya? Sudah terlihat belum?
Sudah, Sudah, Bu. Aisyah? Sudah. Oke, kalau kemarin saya sudah menjelaskan terkait dengan judul gitu ya, penulis, korespondensi, abstrak, dan kata kunci. Hari ini 1,5 jam saya akan menjelaskan terkait dengan pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan. Kemudian terakhir nanti ada simpulan. Itu ya, cukup banyak. Mudah-mudahan nanti singkat saja saya penjelasannya di waktu 1,5 jam ini bisa cukup. Nanti mungkin lebih banyak berdiskusi apa sih yang harus ada dalam pendahuluan, apa sih yang harus ada dalam metode, apa sih yang harus ada dalam hasil pembahasan, apa sih bedanya Bu antara hasil penelitian dan pembahasan gitu ya. Lalu yang terakhir di bagian badan artikel itu ada yang namanya simpulan. Sebelum nanti kita di pertemuan selanjutnya masuk ke kaki ya, ada ucapan terima kasih dan daftar pustaka. Nanti mungkin di pertemuan keempat akan sedikit saya tambahkan terkait dengan materi mungkin etika ya, etika penulisan artikel ilmiah atau mungkin bagaimana caranya mensitasi. Lalu mungkin nanti di pertemuan berikutnya selain etika, bagaimana cara mensitasi, bagaimana cara membuat daftar pustaka, style-stylenya gitu ya, style daftar, karena memang style daftar pustaka itu banyak sekali, bagaimana cara menggunakan Mendeley. Mungkin nanti di pertemuan keempat selain saya menjelaskan ucapan terima kasih dan daftar pustaka, karena nanti di sini sedikit sekali materi terkait dengan ucapan terima kasih dan daftar pustaka, akan tetapi nanti mungkin akan saya tambahkan tema-tema tadi ya. Nanti bisa dicatat oleh panitia terkait dengan sitasi, etika publikasi, Mendeley dan yang lain sebagainya, tata cara penulisan daftar pustaka dan sebagainya. Oke, saya lanjutkan terkait dengan hal pertama di badan artikel ilmiah itu ada pendahuluan. Pendahuluan mana nih pendahuluan? Oke, ketika kita akan masuk ke badan sebuah artikel, gitu ya, sebuah artikel penelitian, sebuah artikel ilmiah itu didahului dengan pendahuluan. Kalau kemarin sudah ada judul, ada afiliasi, ada autor, gitu ya, ada abstrak, ada kata kunci. Masuk ke badan. Badan yang pertama itu ada yang namanya pendahuluan. Apa saja sih isinya pendahuluan, Bu? Isi pendahuluan itu adalah dibatasi kepada hal-hal yang berkaitan langsung dengan kajian yang sedang dilakukan. Jadi melebar. Ketika misalnya deskripsi kalian, saya sering tuh kalau misalnya membimbing mahasiswa ya, atau mungkin mahasiswa bimbingan skripsi saya, boleh kalian di latar belakang gitu ya, di pendahuluan, kalian menjelaskan Indonesia boleh, gitu ya. Di Indonesia pendidikan itu sangat misalnya apa, sangat kurang, misalnya tingkat pendidikan di Indonesia sangat minim misalnya, pemerataan pendidikan di Indonesia sangat tidak merata misalnya, atau mungkin tingkat pendidikan di Indonesia sangat rendah, melek aksara di Indonesia sangat rendah. Kita kan bicara Indonesia ya, oke boleh. Silahkan kalian diawali dari bicara tentang Indonesia dulu secara umum. Akan tetapi dalam sebuah penelitian, apalagi artikel, itu langsung saja dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan kalian itu mau penelitiannya di mana, sehingga rumusan masalah-masalah yang kalian utarakan di dalam sebuah pendahuluan, terutama pada latar belakang masalah itu ia langsung to the point aja, di desa atau mungkin di kecamatan atau di kabupaten atau di sebuah lembaga yang kalian akan teliti gitu ya. Jadi sedikit saja. Jadi sebuah penelitian itu akan lebih bagus itu apabila lebih sempit, lebih spesifik, lebih khusus, itu malah justru lebih bagus. Tapi ketika kalian bicaranya Indonesia, misalnya kalian malah satu provinsi, ya tidak salah sih. Akan tetapi boleh dari umum dulu, kemudian mengerucut. Dan di dalam sebuah latar belakang pendahuluan gitu ya, sebuah artikel ilmiah itu alangkah lebih baiknya itu dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung aja dengannya, apa sih yang akan kalian teliti itu ya, tentang hal apa sih, misalnya tingkat minat baca.
nggak usah bicara Indonesia, tingkat minat baca Indonesia, langsung saja tingkat minat baca di Kabupaten Karawang gitu ya. Jadi basisnya adalah basis data. Ada nih, status ilmiah di pendahuluan, nih basisnya disertai sumber data atau fakta, berawal dari sumber data. Kalian bilang tingkat baca di Kabupaten Karawang itu rendah, datanya dari mana? Gitu ya, sumbernya dari mana? Misalnya, metodologi pembelajaran di TKA gitu ya, misalnya di PAUD A itu kurang baik. Hal tersebut kamu tahu dari mana, sumbernya dari mana. Misalnya, tingkat perkembangan motorik anak usia dini di Kabupaten Karawang rendah, sumbernya dari mana, data faktanya kalian asalnya dari mana. Itu di latar belakang. Itu yang pertama. Jadi harus spesifik, sempit, batasi saja pada hal-hal khusus gitu ya, langsung menukik, langsung khusus apa sih yang mau akan kalian teliti, kemudian di sana ada masalah apa gitu ya, ada masalah apa, masalahnya itu juga harus disertai dengan sumber data. Itu yang kedua. Yang ketiga, di sebuah latar belakang itu harus harus menjelaskan kenapa sih penelitian kalian itu penting. Itu jangan-jangan penelitian yang kalian lakukan itu sudah usang. Jangan-jangan penelitian yang sudah kalian lakukan itu sudah banyak dilakukan oleh orang-orang lain. Gitu ya. Kenapa penelitian kalian penting? Apa alasannya? Gitu ya. Kalau misalnya kita berbicara masalah buta huruf misalnya, buta huruf di Indonesia sekarang sudah 0,00% loh, gitu ya, masyarakat yang masih buta huruf gitu, dan itu biasanya cenderung menurut data survei Indonesia itu angka buta hurufnya itu sudah hampir 10%, di bawah 10%. Sudah di bawah 10% menurut data statistiknya. Lah, dan di bawah 10% itu pun itu berada pada suku-suku terdalam. Itu kayak suku Baduy, suku yang lainnya yang memang mereka memiliki kearifan lokal, tidak mau atau memang nggak mau ya, tidak mau mengenal apa itu huruf, tidak mau mengenal apa itu menulis, membaca, berhitung. Itu faktanya. Itu ya. Sedangkan kalian mau meneliti tentang misalnya keaksaraan. Apakah itu masih relevan dengan sekarang gitu misalnya. Jadi, kenapa sih penelitian kalian penting? Jangan-jangan penelitian kalian itu sudah usang atau mungkin sudah tidak up to date atau mungkin sudah sering dilakukan oleh peneliti-peneliti lain. Oleh karena itu di dalam sebuah latar belakang itu harus menuliskan alasannya. Apa sih nanti setelah kalian meneliti penelitian kalian itu berkontribusi untuk apa, menyumbangkan pemikiran hasil penelitiannya itu untuk apa gitu ya, di sebuah lembaga atau untuk kabupaten atau untuk kecamatan atau mungkin kalau Indonesia nggak usah lah ya. Jadi kenapa penelitian itu penting? Itu yang harus ada di latar belakang. Apa yang melatar belakangi penelitian kalian itu penting? Yang pertama, fokus, khusus. Yang kedua, disertai sumber data atau fakta. Yang ketiga, alasan kenapa penelitian yang kalian lakukan itu penting. Untuk apa? Hasil penelitiannya itu nanti bermanfaat untuk siapa? Gitu ya. Untuk apa? Untuk pengembangan teori apa? Untuk pengembangan proses pembelajaran yang mana? Nanti hasil penelitian kalian itu yang ada di latar belakang. Dan yang ada di latar belakang selanjutnya itu adalah tujuan. Bu, kenapa tujuan toh? Kenapa tidak ada rumusan masalah, Bu, di dalam latar belakang? Di dalam latar belakang tidak ada kalimat pertanyaan. Ya, oleh karena itu adanya kalimat pernyataan. Nah, kalimat pernyataan itu dituangkan biasanya itu mengutip dari tujuan penelitian kalian. Ketika tujuan penelitian kalian, bagaimana proses perencanaan pada program pelatihan? Itu kan bagaimana ya kalimat tanya. Di dalam sebuah latar belakang itu tidak menyertakan tanda tanya atau kalimat tanya. Tapi di dalam latar belakang, setelah kalian menjelaskan masalahnya, setelah kalian menjelaskan
menjelaskan apa manfaat penelitian, kenapa penelitian ini penting gitu ya, latar belakangnya apa, disertai dengan sumber-sumber data yang real masalah kalian. Lalu di paragraf selanjutnya langsung ditulis adapun tujuan penelitian dalam artikel ilmiah ini adalah bla bla bla. Jadi yang dituliskan adalah tujuan, bukan rumusan masalahnya gitu ya. Jadi di sini nanti artikelnya itu mau menjelaskan tentang apa, itu di tujuan. Yang pertama saya ulangi lagi, di dalam sebuah latar belakang pendahuluan itu harus fokus khusus gitu ya. Lalu harus disertai sumber datanya, dari mana kalian mendapatkan data itu, apa landasan kalian mengatakan ada masalah seperti itu. Lalu kemudian kenapa sih kalian melakukan penelitian ini, alasannya apa, kenapa penting dilakukan. Lalu selanjutnya adalah tujuan. Dengan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan dalam artikel ilmiah ini adalah untuk mendeskripsikan atau mungkin untuk menggambarkan, untuk menguji apakah ada hubungan, apakah ada korelasi, apakah ada perbedaan gitu ya antara A dan B, atau untuk mendeskripsikan bla 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 bla. Itu yang ada di dalam sebuah pendahuluan, khususnya di latar belakang gitu ya. Jadi kalau pendahuluan itu kan ada latar belakang masalah. Ibu, kalau misalnya di dalam artikel ilmiah itu kan tidak ada yang namanya tinjauan pustaka, ya enggak? Kemarin saya sudah singgung, beberapa artikel kebanyakan itu tidak menyertakan tinjauan pustaka. Lalu di mana, Bu? Kalau misalnya tinjauan pustaka itu di dalam sebuah artikel, ketika tidak ada slot khusus gitu ya, tidak ada bagian khusus, ada tinjauan teori atau tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka sitasi atau mungkin kutipan itu diletakkan di pendahuluan. Ya, dan itu untuk memperkuat dari latar belakang masalah penelitian kalian. Di bab 1 bagian latar belakang itu biasanya disertai dengan teori-teori yang mengandung kutipan-kutipan. Jadi di bab 2-nya, bab 2 di tinjauan pustaka yang ada di skripsi kalian itu ditambahkan di bagian pendahuluan, di latar belakangnya. Ya, dan di skripsi pun saya yakin ada beberapa yang pakai teori kan, tapi memang tidak banyak. Atau tinjauan pustakanya di mana itu diselipkan pada bagian pendahuluan untuk memperkuat gitu ya, untuk memperkuat permasalahan-permasalahan pendukung, atau mungkin untuk memperkuat kenapa penelitian kalian itu perlu untuk dilakukan. Itu ditambahkan teori-teori di sana, di latar belakang. Dan di dalam pendahuluan itu ada yang namanya state of art. Bu, state of art itu apa, Bu, di dalam pendahuluan? Tadi, gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan di bagian pertama. Di dalam sebuah latar belakang, itu kalian harus menjelaskan kenapa penelitian kalian itu penting. Nah, kenapa penelitian kalian penting itu biasanya itu didukung oleh yang namanya state of art kalian, penelitian kalian. Yang namanya state of art itu biasanya berkaitan dengan perkembangan ilmu-ilmu yang sedang ngetren saat ini. Oleh karena itu, maka jangan-jangan penelitian kalian sudah usang, ngapain dilakukan penelitian ini? Gitu ya. Kenapa penelitian kalian penting? Biasanya itu yang pertama itu menyesuaikan dengan topik-topik dengan yang sedang ngehits, yang sedang ngetren sekarang. Itu dijelaskan di dalam latar belakang. Misalnya sekarang lagi pandemi COVID, coba cari saja penelitian tentang pandemi COVID saat ini, pasti sangat banyak. Itu latar belakangnya sangat bagus. State of art-nya itu sangat bagus karena sedang mengikuti perkembangan zaman saat ini. Itu ya. Misalnya pelatihan, kalau dulu bahasanya diklat gitu ya. Sekarang kan misalnya yang lagi ngehits itu kan
in-house training atau mungkin pelatihan kepemimpinan apa, model apa itu penelitian kalian harus punya itu di latar belakang, sehingga memang penelitian kalian itu penting mengikuti dengan perkembangan zaman. Lalu selanjutnya adalah penelitian kalian itu punya kontribusi apa sih? Itu ya. Kalau misalnya penelitian kalian tidak punya kontribusi, ngapain diteliti? Gitu ya. Kalau bisa penelitian kalian itu bisa memahamkan, bisa menguji teori, atau mungkin malah bisa membuat sebuah teori, landasan teori baru, gitu ya. Kalau misalnya ada sebuah teori hasil belajar itu dipengaruhi oleh, misalnya apa? Hasil belajar dipengaruhi oleh apa? Oleh kekayaan misalnya ya. Ini misal. Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh kekayaan orang tua misalnya. Ada penelitian yang bunyinya seperti itu. Nah, kemudian kalian coba, masa iya sih berpengaruh? Gitu ya. Coba saya mau meneliti lah, ternyata gitu ya. Ternyata hasil penelitian kalian itu berbeda. Itu kan berarti sesuatu hal yang baru dan sesuatu yang berkontribusi. Enggak, ternyata hasil belajar itu tidak serta-merta dipengaruhi oleh kekayaan orang tua siswa atau mungkin mahasiswa di Unsika misalnya. Misal, ternyata memberikan kontribusi kok. Ternyata memang hasil penelitiannya berbeda. Ternyata mungkin itu di Jogja, tapi kalau di Unsika hal tersebut tidak berlaku. Ternyata hasil penelitian kalian ini loh, laku loh gitu, maksudnya berbeda loh ternyata itu. Jadi ada kontribusinya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan kah dalam bidang ke-PLS-an, atau mungkin pengembangan model-model baru, model pembelajaran gitu ya. Misalnya kalian penggunaan metode bermain di apa, tapi permainannya misalnya permainan tradisional, atau mungkin permainannya permainan modern atau permainan apa, sehingga itu memiliki memiliki kontribusi terhadap guru-guru TK misalnya. Ternyata permainan tradisional pun bisa digunakan untuk dalam proses pembelajaran anak usia dini misal. Jadi penelitian kalian itu diharapkan itu punya kontribusi, dan biasanya itu artikel-artikel yang dilirik itu adalah yang seperti itu. Yang pertama itu harus kekinian tadi ya, harus mengikuti perkembangan zaman. Lalu yang kedua itu harus punya kontribusi, penelitian kalian itu berkontribusi dalam bidang apa di ilmu pengetahuan. Apalagi kalau misalnya hal tersebut merupakan hal-hal yang memang baru. Biasanya kalau hal-hal yang baru kayak misalnya sekarang gitu ya, vaksin COVID itu laku itu di jurnal-jurnal, untuk masuk ke jurnal-jurnal sebuah artikel ilmiah terkait dengan hal-hal yang baru itu sangat laku jika memang dimasukkan ke dalam sebuah jurnal gitu ya. Dan tidak terjadi plagiarisme. Jangan plagiat. Idenya mungkin boleh sama gitu ya, tapi memang mungkin tempatnya berbeda. Itu tidak masalah, karena tadi saya bilang yang namanya penelitian itu tidak bisa digeneralisasikan gitu ya. Mungkin tadi misalnya kecerdasan anak dipengaruhi oleh kemapanan orang tua, ya mungkin di sana iya, di Jakarta iya, tapi belum tentu di Karawang gitu ya. Oleh karena itu coba kalian kembangkan kira-kira apa sih yang mempengaruhi kecerdasan selain dengan penghasilan orang tua. Jadi diinovasikan penelitiannya. Ya, jangan sama plek dengan yang sudah ada. Kalau misalnya sudah ada, ngapain diteliti lagi? Ya nggak apa-apa sih sama temanya di tempat yang berbeda, tidak masalah, tapi tunjukkan apa bedanya gitu ya dari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, sehingga tidak terjadi duplikasi atau plagiarisme ide. Ini terkait dengan state of art. Biasanya gitu ya, dalam sebuah sumber artikel itu 75% berasal dari jurnal. Lebih suka seperti itu. Jadi jurnal-jurnal nasional ya, jurnal-jurnal nasional
yang ada termasuk juga jurnal PLS gitu ya yang sudah terakreditasi Sinta, itu kalau melihat daftar pustaka itu lebih suka yang daftar pustakanya bukan berasal dari buku, malah justru dari jurnal penelitian. Ya, oleh karena itu biasanya itu juga sebuah jurnal itu ada apa ya? Ada ketentuan 75% itu harus jurnal yang 10 tahun terakhir gitu. Jadi buku itu hanya 25%. Karena buku itu kan bendanya mati ya. Jadi itu kan edisinya kadang lama. Ya, edisi tahun berapa, tapi kalau jurnal itu kan berkembang terus-menerus sehingga keilmuannya itu bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Nah, sebuah jurnal itu lebih suka kalau daftar pustakanya sebuah penelitian itu diambil dari jurnal-jurnal. Ada ketentuan biasanya 75%, tapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Oleh karena itu kalau misalnya mahasiswa bimbingan saya itu selalu di pembahasan hubungkan dengan jurnal, hubungkan dengan teori atau penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kalian. Coba apakah dia saling mendukung teorinya, apakah justru teorinya saling berkebalikan. Gitu ya. Nah, itu yang ada di dalam pendahuluan. Fokus gitu ya. Masalahnya harus sempit, harus khusus, harus disertai dengan data. Lalu harus ada state of art-nya. Kenapa penelitian kalian penting? Apa kontribusinya dalam perkembangan dunia pendidikan saat ini misalnya? Hal baru apa yang bisa didapatkan dari penelitian yang kalian lakukan? Gitu ya. Apa bedanya penelitian kalian dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan? Gitu ya. Nah, di dalam latar belakang juga tolong berasal dari sumber-sumber yang berasal dari jurnal-jurnal nasional. Kalau internasional nggak usah lah ya, jurnal nasional dulu saja untuk kalian. Itu berkaitan dengan pendahuluan gitu ya. Latar belakang masalah, ada masalah nggak? Ya, intinya di latar belakang itu ada masalah apa sih di penelitian kalian? Ini yang pertama, coba kalau misalnya kalian sudah punya latar belakang, coba ditanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah pada bagian pendahuluan artikel kalian sudah ada masalahnya? Ya, masalahnya apa? Jangan ngomongin Indonesia. Ya, saya paling tidak suka. Jangan ngomongin Indonesia, tapi masalah di lembaga tempat kalian meneliti. Gitu ya. Lalu yang kedua, coba pertanyakan, apakah telah berisi paparan kajian pustaka tentang perkembangan keilmuan? Tadi saya bilang, kalau jurnal yang tidak ada daftar pustakanya, tidak ada tinjauan teorinya, itu latar belakangnya dihubungkan dengan teori. Apakah sudah ada kajian pustakanya gitu ya? Di latar belakang kalian itu masalahnya apakah sudah dihubungkan dengan kajian pustaka keilmuan kalian yang sedang kalian teliti, itu di latar belakang harus ada gitu ya. Lalu coba ditanyakan lagi, apakah dalam bagian pendahuluan itu telah berisi argumen kalian sebagai peneliti? Kenapa sih penelitian ini penting untuk dilakukan? Coba, kenapa penelitian kalian itu penting dilakukan? Kenapa penting itu harus ada? Kalau misalnya belum ada, tambahkan. Gitu ya. Lalu di sini, di bagian pendahuluan, itu apakah sudah, ini bukan rumusan masalah, saya hapus. Apakah di bagian pendahuluan sudah berisi tujuan penelitian? Coba dilihat lagi, atau kalau untuk yang kuantitatif apakah sudah berisi hipotesis ya. Kalau yang kualitatif apakah sudah ada tujuan di pendahuluan kalian ya. Lalu berisi paparan apa sih yang diharapkan dari adanya penelitian yang kalian lakukan. Jadi coba pertanyakan gitu ya, pertanyakan ke-5 pertanyaan ini ketika kalian sudah membuat sebuah pendahuluan atau latar
belakang dalam sebuah artikel nanti yang akan dijadikan artikel kalian yang akan disubmit ke dalam jurnal. Gitu ya. Coba ditanyakan, apakah sudah ada masalah? Masalahnya harus fokus. Apakah sudah dihubungkan dengan kajian pustaka di latar belakang kalian? Apakah sudah ada argumen kalian kenapa penelitian kalian penting dilakukan? Ya, apakah sudah ada tujuannya? Lalu dari penelitian ini apa yang diharapkan? Itu yang harus ada di dalam sebuah pendahuluan. Ketika kelima pertanyaan ini sudah bisa kalian jawab dan semuanya ada di dalam latar belakang kalian, berarti latar belakang kalian sudah betul. Atau mungkin yang belum membuat, coba dibuat dengan memasukkan kelima unsur ini di dalam pendahuluan atau latar belakang artikel kalian. Gitu ya, itu terkait dengan pendahuluan atau latar belakang. Lalu selanjutnya ya, dalam ini saya jelaskan kalau di dalam sebuah artikel tidak ada tinjauan pustakanya atau landasan teori gitu ya. Jadi dari latar belakang pendahuluan itu langsung ke bahan dan metode. Ya, di dalam sebuah artikel, Bu, di dalam artikel itu metode itu apa sih? Ada yang tulisannya bahan dan metode, ada yang tulisannya hanya metode penelitian. Itu ya. Mohon maaf saya izin on off cam ya. Ada yang hanya menuliskan metode penelitian, ada yang menuliskan bahan dan metode. Apa sih yang ada di dalam metode penelitian, Ibu? Yang pertama, itu ya, kalau di dalam sebuah metode penelitian itu yang harus ada dalam metode adalah yang pertama biasanya itu jenis penelitian dulu. Ini yang saya blok. Penelitian kalian menggunakan jenis penelitian apa? Ingat, di dalam pengoperasian metode penelitian itu biasanya menggunakan kalimat pasif. Jadi jangan menggunakan kalimat aktif. Ya, jangan menggunakan kalimat aktif. Ya nggak masalah sih pakai aktif, tapi lebih baik dengan menggunakan kalimat pasif. Gitu ya, kalau mendeskripsikan sebuah metode penelitian. Yang pertama harus ada apa? Jenis penelitian. Jangan sampai terbalik, biasanya yang mahasiswa lakukan itu adalah kebalik. Pendekatan penelitian dan metode penelitian. Apa sih Bu bedanya antara metode penelitian dan pendekatan penelitian? Kalau pendekatan penelitian itu ada 3. Ya, jadi ada kualitatif, ada kuantitatif, atau research and development, penelitian pengembangan. Nah, kalian mau pilih yang mana tuh salah satunya? Mau pakai kualitatif, mau pakai kuantitatif, atau mau pakai R&D? Kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang mahasiswa menuliskan di dalam artikel atau mungkin deskripsi itu metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Kualitatif itu bukan metode. Ya, kualitatif, kuantitatif dan R&D itu adalah pendekatan. Kalau lah Bu, terus kalau metodenya apa Bu? Metodenya itu bisa studi kasus, gitu ya, bisa deskriptif, bisa grounded teori, bisa eksperimen, bisa kuasi eksperimen, bisa korelasional, bisa regresional, gitu ya, bisa kalau yang membandingkan itu metode-metodenya. Jadi jangan terbalik antara pendekatan dan metode penelitian. Kadang itu yang mahasiswa lakukan adalah pendekatan penelitian pada penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus itu bukan pendekatan ya. Studi kasus itu adalah metode. Oke, yang harus ada dalam bahan dan metode penelitian yang pertama jenis penelitian. Penelitiannya
pendekatan apa? Kemudian metode penelitiannya metode apa? Kalau itu ya, dia adalah penelitian kuantitatif, itu variabel penelitiannya apa? Kalau di dalam penelitian kuantitatif, itu yang mau diteliti apa? Ya. Nah, variabel penelitian di dalam penelitian kualitatif itu biasanya sesuai dengan rumusan masalahnya. Kalau misalnya rumusan masalahnya ada 3, berarti variabel penelitiannya itu juga ada 3. Misalnya, mau mendeskripsikan tentang perencanaan program pelatihan di BLK. Ya, tujuan penelitian yang kedua adalah untuk mengetahui mendeskripsikan pelaksanaan pelatihan di BLK. Lalu yang ketiga, untuk mendeskripsikan bagaimana evaluasi pelatihan di BLK. Berarti variabel penelitian yang ada di dalam sebuah penelitian kualitatif yang tadi saya sebutkan, variabelnya ada 3, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tapi kalau misalnya bentuknya kuantitatif, misalnya hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar, berarti variabelnya ada 2, variabel motivasi dan variabel hasil belajar. Di dalam sebuah metode di bagian bahan dan metode itu disebutkan. Adapun variabel yang ada dalam penelitian ini adalah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Subjek penelitiannya adalah di mana? Siapa? Mohon maaf. Gitu ya. Subjek penelitiannya siapa disebutkan. Subjek penelitiannya misalnya di sini ada tutor, ada warga belajar, ada masyarakat, ada misalnya orang tua, ada anak, misalnya ada kepala sekolah, atau mungkin ada pengelola, dan yang lain sebagainya, itu disebutkan. Lalu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara. Wawancara jenis apa? Siapa yang diwawancara? Lalu yang kedua menggunakan observasi. Misalnya observasinya menggunakan observasi apa? Partisipan atau non-partisipan. Apa yang diobservasi dalam penelitian ini dijelaskan. Lalu yang ketiga ada studi dokumentasi. Dokumen apa yang digunakan untuk memperkuat hasil penelitian ini? Misalnya absen, daftar hadir, profil lembaga, misalnya sertifikat, atau mungkin ijazah, atau mungkin kehadiran, dan yang lain sebagainya. Itu dokumen. Dokumen itu tidak selalu tentang foto dan video. Ingat ya, biasanya yang ada di dalam kepala mahasiswa itu adalah yang namanya dokumentasi ya foto. Dokumentasi itu tidak hanya foto. Foto itu hanya salah satu bagian saja dari dokumentasi. Justru yang paling penting adalah dokumen apa itu ya yang menunjang hasil penelitian kalian. Kalau kalian mau mengobservasi sarana prasarana itu tidak hanya cukup dilihat, tapi coba dilihat bukti dokumen daftarnya, misalnya daftar sarana dan prasarana, apakah lengkap, apakah ada setiap bulan dia kan ada ya, misalnya setiap bulan itu ada pemeliharaannya, misalnya daftar checklist pemeliharaan barang dan jasa. Ketika misalnya memang setiap minggu di checklist, oh berarti ini barangnya terawat. Tanpa kalian mewawancarai pengelola, dengan kalian sudah melihat dokumen, daftar sarana prasarana, terus daftar pemeliharaan setiap bulan, itu kalian juga sudah bisa menyimpulkan gitu ya. Oh ternyata ini terawat, oh ternyata memang iya ini kondisinya bagus. Itu bisa dilihat dari dokumen. Misalnya kehadiran. Hubungan antara prestasi belajar siswa dengan kehadiran siswa misalnya. Apakah itu berhubungan? Mahasiswa yang sering hadir, apakah betul dia prestasinya meningkat? Kalau kalian mau wawancarai mahasiswa gitu ya, kamu sering berangkat nggak sih setiap hari? Apakah kalian berangkat? Ya pasti dijawabnya berangkat. Ya enggak? Lah kalian cross check dong, coba lihat daftar absennya. Apakah mahasiswa A itu setiap hari berangkat atau tidak? Ternyata di daftar absennya Sabtu Minggu itu paling berangkat 2 kali atau mungkin 3 kali. Sedangkan pada saat wawancara dia bilang dia selalu berangkat.
Kira-kira kalian percaya yang mana? Di sanalah fungsi dari sebuah teknik pengumpulan data. Namanya triangulasi data. Jangan hanya percaya gitu ya pada wawancara saja salah satu teknik, tapi juga harus mengkombinasikan antara beberapa teknik. Wawancara iya, observasi iya, kemudian dokumentasi iya. Tanpa mewawancarai pun sudah bisa melihat dokumen gitu ya. Jadi jangan percaya aja dengan itu. Biasanya yang paling valid adalah observasi. Tapi memang itu sangat sulit dilakukan dalam proses penelitian. Kalau observasi itu kan kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Tapi kalau wawancara itu kan kadang subjektif. Dia sesuai dengan apa yang ada di dalam pemikiran si respondennya gitu ya. Tapi kita juga tidak boleh percaya 100% apa yang dikatakan. Kita harus bisa melihat melalui teknik yang lain, observasi dan dokumentasi. Lalu ada yang keempat biasanya studi literatur. Ya, jadi teknik pengumpulan datanya ada wawancara, observasi, dokumentasi, atau mungkin studi literatur. Kalau studi literatur itu adalah biasanya dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu bunyinya seperti apa sih? Kok hasil penelitian saya di lapangan kok bunyinya seperti ini ya? Kira-kira sesuai atau enggak dengan penelitian terdahulu? Oh iya, memang ternyata sama hasilnya. Nah, itu biasanya memperkuat hasil penelitian. Itu teknik pengumpulan data. Kalau analisis data, reduksi data, gitu ya, sampai dengan penarikan kesimpulan. Biasanya digambarkan dalam bentuk bagan melingkar itu. Nah, itu yang harus dijelaskan di dalam metode penelitian. Ya, yang pertama pendekatan penelitiannya apa, metode penelitiannya apa, variabel penelitiannya apa yang diteliti di penelitian ini, subjek penelitiannya siapa, atau mungkin bisa dilengkapi dengan tempatnya, gitu ya, subjek penelitian, tempat penelitian, lalu teknik pengumpulan datanya menggunakan apa, lalu yang terakhir ada analisis data, analisis datanya dengan menggunakan apa. Itu yang harus ada di dalam metode penelitian. Harus ditulis secara mendetail gitu ya, dan ditulis dengan narasi bukan instruksi. Di sini yang ada di dalam kotak sama lah ya, ringkas, jelas, pendekatan penelitian harus ada, tuh metode penelitian harus ada. Kalau yang pakai kuantitatif itu desain eksperimennya menggunakan metode apa, teknisnya bagaimana, gitu ya. Alat penelitian di sini itu maksudnya adalah tadi wawancara, observasi, dokumentasi, kan itu alatnya ada kisi-kisi instrumen gitu ya, pertanyaan wawancara itu namanya alat penelitian untuk menggali sebuah data. Kemudian analisis datanya menggunakan apa? Coba ditanyakan. Ya, apakah di dalam penelitian artikel penelitian kalian yang metode penelitian yang sudah kalian buat itu sudah semuanya berisi tentang hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan. Ketika belum gitu ya, ketika belum ditambahkan. Apa sih pendekatannya? Apa sih metodenya? Siapa subjeknya? Apa variabelnya? Tempatnya di mana gitu ya? Tekniknya menggunakan apa? Analisis datanya pakai apa? Ketika belum ada di antara salah satu tadi yang saya sebutkan, ditambahkan. Ketika sudah ada semuanya, berarti di bagian metode atau bahannya itu kalian berarti sudah betul dalam membuat bahan dan metode penelitian. Itu terkait dengan metode penelitian. Setelah metode itu adalah hasil penelitian atau result, ya sering disebutnya result, hasil penelitian. Di dalam sebuah hasil penelitian itu isinya apa sih Bu? Hasil penelitian itu apa sih Bu bedanya antara hasil penelitian dengan pembahasan penelitian?
Hasil penelitian itu adalah hasil lapangan kalian, gitu ya, yang kalian dapatkan dari lapangan, entah itu dari wawancara, observasi maupun dokumentasi, yang kemudian dinarasikan, dideskripsikan di dalam bab 4 kan kalau di skripsi. Nah, di artikel itu dipersempit di dalam sebuah hasil penelitian. Nah, di dalam memberikan atau menyampaikan hasil penelitian, itu biasanya itu dipilih menggunakan salah satu tabel, grafik, dan yang lain-lain. Biasanya kalau di dalam hasil penelitian itu alangkah lebih baiknya, yang baik ya, ini bicara yang baik, tapi tidak harus atau tidak mesti. Hasil penelitian yang baik di dalam sebuah artikel itu biasanya disampaikan menggunakan tabel atau grafik. Kalau memang itu penelitiannya kualitatif, itu juga bisa ditabelkan. Jadi misalnya kita berbicara masalah perencanaan, misalnya perencanaan program. Itu kan ada responden ya, responden 1, responden 2, responden 3, itu jadi dibuatkan tabelnya. Lah nanti bisa disimpulkan hasilnya. Itu jadi pilihlah bentuk yang paling informatif sehingga pembaca itu bisa memahami. Apalagi kalau yang penelitiannya kuantitatif. Kalau kuantitatif mah harus pakai ada diagramnya, berapa persentasenya, diagram batang atau mungkin diagram yang bulat, itu biasanya kuantitatif. Nah, biasanya kalau yang kualitatif memang susah kalau misalnya mau menyajikan dalam bentuk tabel gitu ya, grafik, karena kita bentuknya kan deskripsi. Tapi sebetulnya bisa saja seperti yang tadi saya contohkan gitu ya. Jadi kayak misalnya rumusan masalahnya itu dibuat tabel gitu. Satu rumusan masalah, satu tabel. Misalnya bagaimana perencanaan. Nanti di sini responden 1, responden 2, responden 3. Lalu kesimpulannya apa? Lalu ganti lagi ke rumusan masalah yang kedua. Indikator apa? Gitu ya, bagian indikator apa. Nanti responden 1, 2, 3. Nanti kesimpulannya apa? Seharusnya yang baik itu seperti itu. Kalau di hasil riset. Lah nanti bagaimana menyampaikan atau mengulasnya atau mendiskusikannya itu ada di bagian pembahasan. Ya, oleh karena itu kalau di hasil itu singkat jelas aja. Nggak usah rumit-rumit, nggak usah panjang-panjang, nggak usah berulang-ulang, gitu ya. Biasanya sebaiknya itu disajikan dalam bentuk tabel atau grafik, bukan teks. Dan dia tidak ada ulasan pembahasannya, hanya menyajikan apa yang kita dapatkan dari lapangan pure tanpa belum diolah sama sekali. Ya, lah di mana membahasnya? Ini contoh tabel ya. Ini contoh tabel kalau yang kuantitatif di sini adanya. Nah, hasil pembahasan atau pengolahan hasil penelitiannya itu ada di bagian pembahasan. Jadi kalau untuk yang hasil penelitian itu singkat, padat, jelas, tidak rumit, berisi informasi yang informasinya tidak berulang-ulang dan sebaiknya disajikan dalam bentuk tabel ataupun grafik. Kalaupun memang tidak bisa dalam bentuk tabel, tidak masalah, tapi singkat saja, tanpa mendiskusikan, yang saya kasih merah ya, tanpa mendiskusikan implikasinya. Nggak usah didiskusikan. Jadi betul-betul pure yang kita dapatkan dari lapangan saja. Nah, di mana mendiskusikannya? Mendiskusikannya adalah di bagian pembahasan. Ya, pembahasan itu isinya apa, Bu? Memuat interpretasi data. Interpretasi itu berarti kan membahasakan dengan bahasa kalian sendiri. Misalnya di tabel tadi, itu ya, bagian misalnya kurikulum. Menurut responden A, kurikulum di pelatihan bagaimana? Menurut responden B, kurikulum di pelatihan seperti apa? Menurut responden C, kurikulum di pelatihan seperti apa?
kemudian kalian simpulkan, kalian interpretasikan berdasarkan berdasarkan hasil wawancara mengenai kurikulum dengan 3 responden, didapatkan hasil bahwa kurikulum kurikulum yang digunakan pada pelatihan A dengan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi, misalnya lebih banyak praktek daripada teori, kemudian diulas, dihubungkan dengan teori. Yang ketiga, ya, setelah diinterpretasikan dengan menggunakan bahasa kalian sendiri hasil penelitiannya, dikaitkan dengan teori pendukung yang ada di bab 2 kalian, gitu ya, atau mungkin kalian bisa ambil dari teori-teori hasil penelitian terdahulu. Ingat, sebuah jurnal itu lebih suka kutipan atau citasinya itu berasal dari penelitian terdahulu, bukan dari buku. 75% kalau bisa nanti di artikel kalian itu bersumber dari jurnal-jurnal penelitian yang relevan, yang hampir-hampir mirip, sehingga nanti kalian bisa ambil teori-teorinya, untuk mengaitkan hasil penelitian kalian dengan teori. Kalian ambil saja dari teori penelitian yang terdahulu. Makanya di dalam sebuah artikel lebih senang atau lebih suka kalau daftar pustakanya menggunakan penelitian jurnal, bukan dari buku, gitu ya. Diinterpretasikan hasil penelitiannya, dihubungkan dengan teorinya, gitu ya. Apakah dia menolak atau dia menerima hipotesisnya? Coba diulas, gitu ya. Atau mungkin di sini dijelaskan juga kenapa hasil penelitian kalian itu berbeda dengan sebuah hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Apa alasannya? Itu juga bisa didiskusikan atau diulas di bagian pembahasan, gitu ya. Nah, di dalam sebuah jurnal biasanya hasil dan pembahasan itu dijadikan satu. Jadi tidak ada pemisahan antara hasil pembahasan. Ada namanya ya, ada nama subnya. Lalu hasil penelitian, lalu di bawahnya ada subbab pembahasan. Enggak, biasanya tidak dipisahkan. Biasanya itu mengalir. Jadi judulnya hanya hasil penelitian dan pembahasan. Ya, jadi ditampilkan dulu grafiknya, gitu ya, apa adanya hasil penelitian kalian, lalu di bawahnya langsung diulas, langsung dihubungkan dengan teorinya, gitu ya. Apakah ada penelitian sebelumnya yang saling mendukung hasil penelitian kalian, atau mungkin ada beberapa penelitian terdahulu yang hasilnya berbeda dengan kalian. Nah, kira-kira berbedanya itu apa faktor yang melatar belakangi kenapa penelitian terdahulu dan penelitian kalian itu berbeda? Itu bisa diulas di bagian pembahasan. Itulah bedanya, gitu ya, antara hasil penelitian dan pembahasan. Begitu juga deskripsi kalian. Ya, jadi tidak sama dan tidak diulang kembali. Ya, biasanya kesalahan mahasiswa adalah kalau di hasil penelitian, gitu ya, itu ditulis panjang lebar, kadang-kadang itu hasil wawancaranya pun ditulis, itu nggak masalah kalau di hasil penelitian. Dan nanti di pembahasan diulang lagi. Ya, diulang lagi kalimatnya dari yang sudah kalian tulis dari hasil penelitian, padahal enggak ya. Jadi kalau hasil penelitian itu adalah hasil apa adanya, kalau pembahasan itu adalah baru ulasannya, dihubungkan dengan teori-teorinya. Teori apa? Apakah kalian ngambil dari bab 2 kalian juga boleh, atau kalian bisa mengambil dari teori-teori yang lain yang berasal dari jurnal penelitian yang relevan. Gimana hasilnya? Apakah saling mendukung ataukah saling berseberangan hasil penelitiannya, dan itu diulas di bagian pembahasan. Itu bedanya antara hasil penelitian dengan pembahasan. Coba kalau misalnya yang sudah membuat hasil penelitian di artikel kalian, coba tanyakan kepada hasil yang sudah kalian kerjakan, apakah hasil penelitiannya sudah mudah dipahami? Ya, singkat, padat, jelas saja, dan biasanya itu diwujudkan dalam bentuk tabel atau gambar.
ya, selain dalam bentuk verbal. Tapi ini tidak menjadi patokan ya, terutama untuk penelitian-penelitian kualitatif memang agak sulit kalau dibentuk atau diwujudkan dalam bentuk tabel. Tapi ini disarankan hasil penelitian itu dengan menggunakan grafik atau tabel. Kalaupun memang tidak bisa ya tidak masalah, tapi nggak usah panjang-panjang di hasil penelitian, ya kan? Sehingga mudah dipahami. Apakah telah dipaparkan sehingga mudah dipahami? Ya, apakah tabel atau gambar yang telah disajikan itu mudah ditangkap maknanya sehingga mudah untuk diingat? Coba ini dua pertanyaan ini kalian terapkan pada hasil penelitian yang sudah kalian buat. Sedangkan kalau untuk di pembahasan gitu ya, apakah sudah ditafsirkan secara substantif? Di sini saya tambahkan jangan ini. Apakah sudah diinterpretasikan? Bahasa interpretasi itu menggunakan bahasamu sendiri gitu ya, menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadi hasil penelitiannya itu apakah sudah dideskripsikan, disimpulkan menggunakan bahasa kalian sendiri, sudah diinterpretasikan? Ini kalau bicara masalah pembahasan. Lalu apakah hasil analisisnya sudah dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang sejenis? Pasti kan ya, apalagi di bab 1 atau bab 2 ya, ada yang memuat penelitian terdahulu. Coba dibandingkan, apakah penelitian kalian, hasil penelitian kalian dengan penelitian terdahulu itu sama atau tidak? Jadi kalau tidak, kenapa? Coba diulas. Apa kira-kira faktor yang melatar belakangi kenapa itu berbeda? Itu ya. Apakah saling mendukung? Kalau saling mendukung itu coba dihubungkan teorinya. Lalu yang kemudian, apakah sudah dibandingkan dengan teori yang terkait? Itu ya. Misalnya hasil penelitian kalian. Perencanaan pelatihan, misalnya ini kita sedang membahas tentang perencanaan pelatihan. Perencanaan pelatihan yang dilakukan di BLK Karawang misalnya dilakukan secara bersama-sama antara siswa dan instruktur misalnya di dalam memilih hari pembelajaran. Ini hasil penelitian ya, di dalam memilih hari pelatihan itu disesuaikan dengan jadwal peserta pelatihan karena banyak siswa pelatihan yang sudah bekerja misalnya, sehingga dirumuskan bersama kapan menentukan waktu dan waktu atau jadwal pelatihan. Itu hasilnya. Lalu ulasannya adalah hal tersebut sesuai dengan teorinya siapa gitu ya. Hal tersebut sesuai dengan teorinya Ika yang menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran andragogi misalnya orang dewasa memang harus berbasis dengan kebutuhan, di mana dalam proses penentuan entah itu waktu, jadwal, tempat apa yang dipelajari itu harus berdasarkan dengan kebutuhan dan berdasarkan pengalaman peserta didik. Itu teorinya siapa? Ya, dijelaskan. Itu contoh dari pembahasan hasil penelitian yang dihubungkan dengan teori. Jadi hasil penelitian kalian itu apa, kemudian hal tersebut sesuai dengan teorinya siapa yang mengatakan apa, atau mungkin ketika dia berbanding terbalik, hasil penelitian saya ini, hal tersebut tidak sebanding dengan gitu ya, teori yang diungkapkan atau dijelaskan oleh A yang mengatakan bahwa apa. Hasil penelitian saya itu tidak sesuai. Mungkin gitu, jangan pakai mungkin. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan karakteristik atau perbedaan sumber daya sarana prasarana atau apa, bisa dijelaskan apa alasannya kenapa sebuah hasil penelitiannya kalian itu berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Itu di bagian pembahasan. Ya, lalu yang terakhir, apakah hasil penelitian itu sudah dikemukakan? Di akhir kalian kemudian simpulkan lagi.
Ya, simpulkan hasil penelitian kalian dengan singkat, padat, dan jelas. Dari pembahasan ulasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan program pelatihan di BLK Karawang dilakukan dengan prinsip-prinsip andragogi, terutama dalam penentuan misalnya jadwal pelajaran dan kurikulum pembelajaran apa yang akan dipelajari, titik. Ya, jadi diulas lagi di hasil penelitiannya itu dikemukakan lagi di terakhir setelah kalian bandingkan dengan teori-teorinya. Itu bedanya antara hasil penelitian dan pembahasan. Dan terakhir gitu ya, kayaknya sih bagian terakhir dari sebuah badan. Ya, ucapan terima kasih itu kaki. Bagian terakhir dari sebuah badan artikel ilmiah itu adalah kesimpulan. Bu, bedanya kesimpulan dan simpulan yang betul yang mana? Secara penulisan ilmiah, ya, dalam penulisan karya ilmiah yang betul adalah simpulan, bukan kesimpulan. Tapi kembali nanti balik lagi ke template jurnal kalian pakainya kesimpulan atau simpulan, ikuti saja. Tapi sebetulnya gitu ya, sebetulnya yang tepat adalah simpulan. Bu, apakah di dalam simpulan itu perlu ada saran? Jurnal pada umumnya tidak mencantumkan saran, hanya ada simpulan. Tapi ada beberapa jurnal juga yang mengharuskan adanya saran. Tapi pada umumnya itu tidak mencantumkan saran, cukup simpulan saja. Isinya apa sih di dalam sebuah simpulan, Bu? Yang pertama adalah pembuktian hipotesis jika memang penelitian kalian itu kuantitatif ya. Hipotesisnya diterima atau ditolak? Gitu ya. Hipotesisnya diterima atau ditolak? Memang betul, gitu. Jadi gini, memang betul adanya hubungan antara misalnya A dengan B. Titik, gitu aja, tidak usah dibahas karena itu memang kesimpulan itu singkat, padat, dan jelas. Kalau penelitiannya adalah kuantitatif, itu adalah jawaban dari pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Ya, kalau misalnya rumusan masalahnya adalah misal apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelatihan otomotif di BLK? Pertanyaannya adalah apa saja faktor pendukung dan penghambat. Berarti kesimpulannya adalah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelatihan otomotif di BLK antara lain sarana prasarana, kompetensi instruktur misalnya, tempat pelatihan yang nyaman, misalnya biaya dan yang lain sebagainya. Jadi harus nyambung. Jangan sampai pertanyaan penelitiannya apa, tapi kesimpulannya apa. Ya, kalau misalnya pertanyaan penelitian atau rumusan masalahnya ada 3, berarti kesimpulannya pun harus ada 3. Kalau rumusan masalahnya ada 4, ya berarti kesimpulannya itu ada 4 juga. Ya, karena kesimpulan pada penelitian kuantitatif adalah jawaban dari pertanyaan atau rumusan masalah penelitian. Tapi tidak panjang lebar ya, ditulis ringkas di aturan yang kedua. Ditulis ringkas, jangan rumusan masalah kalian ada 4 tapi kesimpulannya hanya 2. Itu salah. Ya. Kalau misalnya hipotesis kalian ada 3, ya kesimpulannya harus ada 3 pembuktian hipotesis. Hipotesisnya diterima atau ditolak, bunyinya apa? Gitu. Apakah berkorelasi, apakah beregresi antara variabel A dan B? Tapi jangan pakai variabel lagi ya, pakainya langsung apa variabel A itu apa? Misalnya kompetensi, variabel B hasil belajar.
itu langsung dituliskan. Tuh ya, tapi kalau misalnya yang kualitatif adalah jawaban dari pertanyaan penelitian. Kalau rumusan masalah yang pertama bagaimana perencanaan, yuk jawabannya adalah gimana perencanaan di sana. Ya, lalu yang kedua misalnya pertanyaannya adalah bagaimana pelaksanaan, ya di kesimpulan adalah jawaban dari bagaimana pelaksanaan di sana. Yang ketiga misalnya pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana evaluasi, ya berarti kesimpulannya adalah evaluasi di sana itu seperti apa, tapi ditulis secara ringkas. Itu ya, ringkas, memuat informasi yang cukup sehingga pembaca mengetahui bahwa Anda telah membuktikan hipotesis atau mungkin mengetahui kelebihan dan kekurangan metode yang digunakan dalam penelitian yang Anda lakukan. Itu ya. Itu terkait dengan simpulan. Kalau untuk ucapan terima kasih dan daftar pustaka nanti saya jelaskan di pertemuan keempat selanjutnya, nanti sekaligus dengan materi mungkin etika penulisan mungkin ya, sama menilai bagaimana cara mensitasi, bagaimana caranya mengutip dan yang lain sebagainya, itu nanti di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagian badan sebuah artikel jurnal ilmiah, mulai tadi pendahuluan, latar belakang, lalu ada metode, lalu ada hasil, lalu ada pembahasan, dan yang terakhir ada simpulan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator, barangkali ada yang ditanyakan terkait dengan apa-apa yang sudah saya jelaskan. Mangga, silahkan Ais. Baik, terima kasih kepada Ibu Ika yang telah memaparkan materi jurnal pada hari ini yang cukup rinci. Mungkin selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Bagi Akang Teteh yang ingin bertanya dipersilakan untuk on cam dan on mic ataupun bisa ditulis melalui kolom chat. Dipersilakan untuk Akang Teteh. Bagaimana Kang Teteh? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi pada hari ini? Permisi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah suara saya? Ya, saya Mizuhana dari kelas 6A. Izin bertanya Bu kepada Ibu Ika, untuk cara tutorial mengupload jurnal yang awalnya ingin diperlihatkan, kapan ya Bu bisa diajarkan kepada kami gitu untuk cara mengupload di long jurnal itu yang di ya seperti itu aja tutorial untuk tutorial mengupload jurnal. Ya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Mizuhana. Mungkin dari Bu Ika, apakah langsung ingin menjawab atau ditampung dulu Ibu? Oke, Mizuhana, terkait dengan tutorial maunya kapan? Harusnya sih di pertemuan terakhir. Ya harusnya itu di pertemuan terakhir. Nanti kan setelah dievaluasi, direvisi apa yang sudah kalian buat, nanti kalau tidak salah kan di pertemuan kelima itu kan jadwalnya adalah revisi ya. Jadi nanti kalau tidak salah kan diberi tugas gitu ya, apakah sudah membuat artikel
Nanti artikelnya bisa kita lihat bersama-sama apakah sudah sesuai atau belum setiap bagian-bagiannya. Kalau memang sudah, nanti bisa langsung kita simulasikan untuk upload di dalam sebuah jurnal. Gitu. Jadi nanti saja, di terakhir saja, atau mungkin jangan-jangan kalian semuanya sudah punya artikelnya sekarang. Kalau memang sudah punya artikelnya, mungkin di pertemuan keempat saja kali ya Ais ya. Atau sesuai jadwal aja di pertemuan kelima. Ya baik Ibu, izin menjawab ya terkait tutorial penguploadan itu di jadwalnya itu di pertemuan kelima Ibu. Oke, berarti nanti di kelima saja Miss Suhana. Jadi setelah kalian semuanya sudah membuat artikel, apakah artikel kalian nanti sudah betul atau belum gitu ya? Apakah nanti kita koreksi bersama-sama? Coba nanti mungkin sampel 1 atau 2 orang gitu, dari mulai atas, dari judul, dari korespondensi sampai dengan simpulan. Itu apa kira-kira nanti yang masih kurang, nanti dari satu contoh itu nanti teman-teman kalian bisa belajar bersama apa yang masih salah gitu ya, nanti bisa diperbaiki. Nah, nanti langsung kita simulasikan untuk upload ke dalam sebuah jurnal gitu. Di pertemuan kelima berarti Miss Suhana. Oke, Bu. Baik Bu, terima kasih atas infonya. Sami-sami. Baik, terima kasih Teh Mizuana atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah untuk Akang Teteh ada yang ingin dipertanyakan lagi? Dipersilakan. Izin masuk Teh. Ya, dipersilakan Teh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Terima kasih juga kepada Teh Aisyah. Saya Vina dari kelas 4A. Sebelumnya izin bertanya Bu, kan tadi sempat dengar itu tuh ada tinjauan pustaka citasi atau tinjauan pustaka kutipan. Nah mungkin di sini masih kurang jelas juga terkait tinjauan pustaka citasi gitu. Karena kalau tidak salah dengar juga tadi agak membahasnya ke tinjauan pustaka kutipan. Nah, mungkin mohon maaf juga Bu jika saya tadi kurang memperhatikan. Terima kasih Bu. Udah sih itu aja. Baik, terima kasih kepada Teh Vina atas pertanyaannya. Mungkin dari Ibu Ika-nya bisa langsung dijawab. Kepada Ibu Ika dipersilakan. Oke. Terima kasih Vina. Ini Vina semangat banget nih semester 4 tapi sudah mengikuti kegiatan ini. Saya apresiasi. Semester 4 ya Vin? Vina, jadi ada 2 macam ya. Ada tinjauan pustaka, ada landasan teori. Kalau tinjauan pustaka itu biasanya digunakan untuk penelitian-penelitian yang kualitatif. Itu tinjauan pustaka pakainya. Tapi kalau penelitian-penelitian yang kuantitatif itu biasanya istilahnya menggunakan landasan teori. Kenapa? Itu ya, karena kalau penelitian kuantitatif itu kan menguji sebuah teori, betul atau salah, menguji hipotesis, gitu ya. Jadi diuji aja teorinya, benar atau salah teori itu. Ya, misalnya motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar. Teorinya seperti itu, tapi di Karawang itu atau mungkin di Unsika itu seperti itu atau enggak? Jawabannya betul atau salah aja kalau penelitian yang kuantitatif berkorelasi atau tidak. Itu makanya namanya landasan teori. Teorinya itu diuji. Penelitian kuantitatif itu adalah menguji teori, tapi kalau penelitian kualitatif itu tidak menguji teori.
ya, tapi dia mendeskripsikan apakah dia benar, apakah dia sesuai, mana teori pendukungnya gitu ya. Kalau misalnya pun tidak sesuai, malah justru jangan-jangan penelitiannya itu membuahkan sebuah pustaka yang baru, kajian yang baru. Gitu ya, itu kalau penelitian yang kualitatif. Nah, berhubungan dengan sitasi, itu ada tata caranya bagaimana mensitasi sebuah teori atau sebuah tinjauan pustaka di bab 2 atau mungkin kalau di artikel itu di mana saja lah. Ketika misalnya Vina itu ngambil sebuah artikel dari skripsi, misalnya dari jurnal, dari proceeding, jangan dari blog ya, kalau misalnya di artikel ilmiah tidak menerima sumber dari blog, dari jurnal penelitian, dari tesis, dari disertasi, misalnya dari manapun. Nah, di dalam menuangkan sebuah teori yang Vina kutip, ya, yang Vina kutip itu harus menuliskan sumbernya dari mana. Ada tata cara bagaimana menuliskan sebuah kutipan atau sitasi di dalam artikel ilmiah agar tidak terjadi plagiasi tadi. Tidak masalah kalian mengambil dari jurnal manapun teorinya, asalkan kalian menuliskan sumbernya. Tapi sumbernya itu kan tidak hanya dituliskan di daftar pustaka, tapi bagian mana yang kalian ambil. Kan kalian juga tidak mengambil seluruh teori dalam satu artikel kan, cuma hanya bagian-bagian tertentu saja. Nah, di bagian tertentu saja yang kalian kutip itu harus menuliskan sumbernya, dan itu macam-macam. Atau mungkin saya langsung praktekkan saja kali ya di sini. Atau mungkin nanti ini ditambahkan di pertemuan selanjutnya deh, bagaimana caranya mengutip. Gini, Vin. Misalnya, menurut Vina, ini baca skripsi saya ya, misalnya. Vina membaca skripsi saya berbicara masalah pembelajaran. Menurut IKA tahun 2012, halaman 18, menjelaskan bahwa pembelajaran adalah bla 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 bla. Ini contoh kutipan. Nah, di daftar pustaka itu harus ada ini. Harus ada IKA dan judul skripsinya. Itu nanti akan dibahas di daftar pustaka bagaimana cara penulisannya. Gitu ya. Ada juga yang tipenya seperti ini. Pembelajaran adalah bla 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 bla. IKA tahun 2019. Seperti ini. Ini namanya kutipan dalam sebuah artikel atau jurnal ilmiah. Jadi dari mana teori itu diambil, itu harus menuliskan sumbernya. Ya, ketika itu masih 1 atau 2 paragraf, 1 sampai 4 maaf. 1 sampai 4 paragraf itu masih spasinya sama di dalam paragraf. Tapi kalau sudah lebih dari 1 paragraf, itu biasanya ditulis terpisah. Ditulis terpisah dalam paragraf 1 spasi. Nanti besok deh. Besok saya jelaskan di pertemuan keempat bagaimana caranya menuliskan kutipan langsung, bagaimana caranya menuliskan sumber referensi atau daftar pustaka, bagaimana apa sih ucapan terima kasih, nanti ada juga mungkin kode etik penulisan dan yang lain sebagainya. Intinya, Vin, yang namanya
tadi ya, tinjauan pustaka, tinjauan teori itu kayak gitu. Kalau penelitiannya kuantitatif itu biasanya pakainya landasan teori. Tapi kalau untuk yang kualitatif biasanya tinjauan pustaka. Di dalam kita mengutip sebuah teori itu harus menuliskan sumbernya dari mana. Nah, cara menuliskan sumber di dalam sebuah paragraf artikel itu ada tata caranya. Ya, nanti dijelaskan di pertemuan yang selanjutnya saja, tapi paling tidak tadi Vina sudah sedikit mengerti yang dimaksudkan tadi gitu ya. Baik, bagaimana Teh Vina? Apakah sudah terjawab jelas? Ya, sudah terjawab juga, alhamdulillah. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Sami-sami. Baik, bagaimana untuk Akang Teteh yang lainnya? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Mungkin kalau dari Akang Teteh tidak ada yang bertanya, dari saya izin bertanya ya Bu, mengafirmasi dari pertanyaan Teh Vina tadi. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa ada kutipan langsung. Nah, izin bertanya Bu, kalau semisal kutipan langsung itu, apakah kita pure kalimatnya sama atau kita memakai bahasa sendiri atau bagaimana Bu? Terima kasih Bu. Betul sekali pertanyaannya dari Aisyah. Jadi ada kutipan langsung yang betul-betul kita pure mengambil, gitu ya. Kita mengambil plek banget seperti yang ada di dalam buku persis, gitu ya. Kalau yang kita ambil itu adalah persis seperti yang ada di buku, itu diberi tanda kutip. Aisyah. Jadi menurut Ika dalam kurung 2019 halaman 18 menjelaskan bahwa pembelajaran adalah diberi tanda kutip. Ya, kalau dia masih belum yang Aisyah ambil itu tidak lebih dari 4 paragraf, itu dia masih di dalam satu paragraf yang sama. Ya, tapi kalau misalnya yang Aisyah kutip lebih dari 4 paragraf dan itu persis sama, itu harus di-enter Aisyah. Dan itu paragrafnya berdiri sendiri, 1 spasi. Gitu ya. Tapi kalau misalnya Aisyah mengambil intinya saja, gitu ya, Aisyah mengambil intinya saja, tapi dengan dimodifikasi dengan bahasanya Aisyah sendiri, itu tidak perlu menggunakan tanda kutip. Jadi pembelajaran adalah bla 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 bla, tapi tetap hanya menuliskan sumbernya saja, tapi tanpa tanda kutip. Kalau misalnya plek persis kayak yang di buku, apalagi lebih dari 4 paragraf, itu harus diberi tanda kutip dan dia memisahkan sendiri dari paragraf. Gitu Is. Ada yang namanya kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, betul sekali. Oke, baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, mungkin bagi Akang Teteh yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum, izin bertanya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasaria Frianti dari kelas 6A. Izin bertanya, kan tadi ngebahas landasan teori ya, Bu. Nah, pada landasan teori kalau misalnya dalam penelitian kuantitatif itu biasa ada 2 variabel. Nah, itu berarti kita di dalam landasan teori itu ngebahas tentang konsep dari 2 variabel itu atau bagaimana, Ibu? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Teh Nastari. Mungkin dari Ibu Ika bisa langsung dijawab. Dipersilakan Ibu. Oke, Nastari. Tidak hanya penelitian kuantitatif saja, Nastari. Semua penelitian, teori yang digunakan, entah itu di landasan teori atau kajian pustaka, entah dia itu penelitiannya kualitatif atau kuantitatif, yang ada itu sebaiknya adalah teori yang berhubungan dengan variabelnya.
Kalau misalnya tidak berhubungan dengan variabelnya, itu sebetulnya tidak perlu dituliskan di dalam landasan teori atau kajian pustaka. Karena itu akan hanya membuang-buang saja. Ya, kalau misalnya kebanyakan memang seperti itu ya. Jadi gini, misalnya pengelolaan pelatihan otomotif pada BLK Kabupaten Karawang. Nastari pasti di dalam kajian teori itu ada teori BLK kan? Ada teori otomotif kan? Itu ya. Padahal untuk membahas di bab 4 itu tidak bicara masalah otomotifnya. Kita bicaranya adalah masalah pengelolaan programnya. Bagaimana perencanaan, bagaimana pelaksanaan, bagaimana evaluasinya. Justru itu yang penting Nastari, karena itu nanti yang akan menjadi kisi-kisi wawancara penelitiannya Nastari. Itu ya. Di pengelolaan itu ada perencanaan. Perencanaan itu isinya apa sih? Nah, itu untuk membreakdown nanti pertanyaan penelitiannya Nastari. Dan itu yang nanti akan digunakan untuk mengolah pembahasan di bab 4-nya Nastari. Nastari itu nggak bakalan membahas tentang otomotif, nggak bakalan membahas tentang BLK, tidak. Gitu ya. Justru itu yang penting Nastari, tidak hanya penelitian kuantitatif, kualitatif pun seperti itu Nastari. Dititik poinkan lebih banyak pada teori-teori, fokus pada rumusan masalahnya. Itu ya, walaupun judulnya adalah pengelolaan program, itu ya, itu bukan berarti kita hanya cukup pengelolaan program. Nah, di dalam pengelolaan program itu ada apa saja yang dibutuhkan, mulai dari perencanaan sampai dengan pengembangan harusnya. Nah, di dalam merencanakan itu ada apa saja sih dalam merencanakan? Ada tujuan, gitu ya, ada misalnya menentukan materi, menentukan siapa instrukturnya. Nah, di dalam teori itu justru yang penting itu adalah itu. Bukan kita membahas tentang otomotifnya, enggak, karena kita tidak membahas otomotif. Yang kita bahas adalah sesuai dengan rumusan masalahnya, tujuan masalahnya, hipotesisnya. Itu yang penting. Ya boleh menambahkan teori BLK, teori PLS gitu ya, karena memang kita keilmuannya adalah PLS. Itu hanya untuk menghubungkan apa sih hubungan antara penelitian yang sedang kita lakukan dengan PLS. Itu PLS-nya itu ada di mana sih? Dan itu pun tidak serta-merta hanya menuliskan PLS gitu ya di dalam teori atau landasan teori, tapi sebetulnya adalah apa sih hubungan antara pelatihan dan PLS ketika judul penelitiannya adalah pelatihan otomotif di BLK. Gitu ya. Lah nanti di dalamnya itu ada teori PLS yang menyebutkan bahwa salah satu program PLS adalah pelatihan, ya enggak? Di mana di dalam penelitian ini meneliti tentang pelatihan otomotif. Itu hal tersebut membuktikan bahwa salah satu program PLS adalah pelatihan, harus dihubungkan seperti itu, bukan serta-merta PLS itu duduk sendiri. Teorinya di dalam bab 2, kenapa memunculkan ada teori PLS di sana. Yang penting adalah justru rumusan masalahnya membahas apa, variabelnya membahas apa, itu yang harus lebih tajam, lebih dalam diulas di dalam bab 2 di landasan teori dan kajian pustakanya. Seperti itu. Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu. Sami-sami. Oke, baik, terima kasih Teh Nastari atas pertanyaannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan di kolom chat Ibu, dari Teh Nadia dari kelas 8B. Sebelumnya mohon maaf karena tidak on cam di semester. Dari Teh Nadia itu izin bertanya, semester lalu itu belum ada pelatihan terkait jurnal Bu, sedangkan syarat sidang ada LOA. Saya sudah mencoba membuat artikel sesuai dengan template jurnal yang ingin saya publikasikan Bu. Namun, saya masih sedikit takut jika isinya tidak sesuai dengan semestinya, Bu. Kira-kira bagaimana ya, Bu? Mungkin dari Wika bisa dijawab. Oke. Nah, Nadia semester berapa ya sekarang? Semester 8, Bu.
Semester 8 ya. Berarti sudah selesai ya, sudah selesai membuat skripsi, terus sudah selesai membuat artikel. Saran saya diikuti saja ini TJS, nanti bisa dievaluasi bareng-bareng. Ketika Nadia nanya, ini kira-kira sudah sesuai atau belum? Nadia coba buka PowerPoint saya. Itu ya. Nanti di-share ya Ais. Nanti di sana ada yang tadi beberapa pertanyaan. Ya enggak? Ketika misalnya metode ada metode sama media, misalnya di sana ada pertanyaan, apakah sudah ada pendekatan penelitian, gitu kan? Coba dilihat lagi Nadia, ya di artikel yang sudah dibuat, apakah sudah ada pendekatannya belum? Apakah sudah ada metode penelitian? Coba dilihat, apakah sudah dideskripsikan metodenya? Lalu selanjutnya, apakah ada subjek penelitian di sana, apakah di artikel Nadia sudah ada subjek atau belum? Ada pertanyaan lagi, bagaimana teknik cara penggalian data penelitiannya, apakah wawancara, observasi, atau dokumentasi? Coba Nadia dilihat apakah di template-nya itu yang sudah Nadia buat itu ada atau tidak. Lalu di pertanyaan selanjutnya, kalau tidak salah, apakah sudah ada teknik analisis datanya gitu ya, coba nanti dilihat di artikelnya Ardia apakah sudah ada analisis datanya seperti apa gitu ya. Kalau tidak salah sih sudah lengkap ya, dari mulai atas gitu ya sampai dengan akhir itu di perbagiannya itu ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab. Jadi ketika semuanya sudah membuat artikel, coba dijawab pertanyaan-pertanyaan itu apakah sudah ada atau belum. Ketika belum ada ya berarti ditambahkan, ketika sudah ada ya berarti itu sudah betul gitu ya. Nanti silakan panitia bisa di-share materi yang dari saya. Ini berarti sudah hampir selesai nih, udah tinggal ucapan terima kasih dan daftar pustaka. Nah, mulai bisa dibuat dari awal, dari kepala sampai badan dengan cara mempertanyakan gitu ya, mempertanyakan apa saja yang ditanyakan yang ada di PowerPoint saya. Ketika apa yang ditanyakan sudah ada di dalam artikel yang sudah kalian buat, itu berarti kurang lebihnya artikel kalian sudah mendekati betul gitu ya. Kalau misalnya pertanyaannya Nadia tadi takut, kira-kira gimana ya Bu, nanti apakah akan ditolak atau tidak? Kalau saran saya sih masukkan saja ketika memang ini mepet-mepet ya. Ketika memang Nadia sudah harus dijadwalkan untuk sidang misalnya, masukkan saja Nadia. Terus juga nanti kan ketika sudah dimasukkan ada yang namanya proses review. Gitu kan, kalau misalnya ada proses review kan nanti di sana dijelaskan di bagian mana yang kurang sesuai, di bagian mana yang masih harus dibetulkan. Karena ya setiap jurnal, setiap artikel itu selalu pasti akan melalui proses review. Tidak ada yang namanya artikel masuk itu ujuk-ujuk langsung betul semua, langsung dipublikasikan, itu tidak ada. Pasti akan melalui yang namanya proses review, di mana nanti reviewnya di sana itu bisa kelihatan, dikoreksi, ada catatan di mana yang salah, mana yang perlu dibetulkan gitu. Jadi nggak usah takut, kalau memang terburu-buru silahkan bisa langsung disubmit, tapi kalau misalnya tidak terburu-buru ya ikuti instruksi yang ada di PowerPoint yang saya bagikan. Nanti ini juga akan saya kirim ke panitia, mangga silahkan nanti bisa dibaca masing-masing, dipertanyakan gitu ya. Di bagian beberapa slide itu ada kolom-kolom yang namanya pertanyaan-pertanyaan. Ketika pertanyaan itu sudah bisa terjawab dan memang ada, berarti ya biasanya sudah sesuai. Gitu ya Nadia ya. Sami-sami. Baik, terima kasih kepada Teh Nadia atas pertanyaannya. Selanjutnya bagi Akang Teteh yang ingin bertanya dipersilakan. Atau mungkin dirasa cukup? Bagaimana Akang Teteh? Atau mungkin nanti bisa lewat panitia ya, nanti bisa saya jawab lewat Japri lah. Ini waktunya sudah 11:30 ya Ais. Oh oke, baik Ibu, terima kasih.
Mungkin sebelum saya menutup pertemuan ketiga Training of Journal Series pada hari ini, izinkan saya membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Dari materi yang sudah dipaparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa pada badan artikel terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pada isi pendahuluan dibatasi serta tidak perlu melebar pembahasannya. Dan ada yang kedua itu ada bahan dan metode. Yang harus ada dalam metode itu terdapat jenis penelitiannya terlebih dahulu, lalu pendekatannya menggunakan pendekatan apa, lalu ada subjek penelitiannya, teknik pengumpulannya, dan analisis data. Yang bagian ketiga itu ada hasil riset. Hasil riset ini merupakan hasil yang didapatkan dari lapangan yang kemudian dideskripsikan di sebuah hasil penelitian, dan pada hasil penelitian yang baik pada sebuah artikel disampaikan menggunakan tabel atau grafik. Lalu pada bagian keempat itu ada pembahasan, di mana memuat interpretasi data menggunakan bahasa sendiri. Dan yang terakhir itu ada simpulan, merupakan bagian terakhir dari badan artikel, di mana berisi hipotesis atau jawaban dari pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya simpulkan terkait materi badan artikel jurnal pada hari ini. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mengikuti pelatihan jurnal pada pertemuan ketiga hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ika yang telah memaparkan materinya yang sangat rinci tadi ya. Semoga bisa bermanfaat materi pada hari ini. Dan mungkin selanjutnya bagi Akang Teteh sekalian bisa diharapkan on cam karena kita akan masuk pada sesi dokumentasi. Bagi Akang Teteh yang tidak terkendala jaringan bisa on cam ya. Bagaimana untuk Akang Teteh yang lainnya? Untuk yang tidak terkendala jaringan bisa segera on cam ya. Oke baik, kita mulai ya sesi dokumentasinya. Saya hitung dari hitungan ketiga ya teman-teman. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada Akang Teteh. Mungkin untuk Akang Teteh sekalian bisa mengisi link absensi sebelum keluar dari Jimit ini, karena link absensi sudah dikirim pada kolom chat. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada Ibu Ika yang telah meluangkan waktunya untuk hari ini. Terima kasih banyak, Ibu. Sami-sami semuanya, saya izin pamit ya, Lev. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.